Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kita baru ketemu lagi di live YouTube Prima TV. Sebelumnya kedengeran gak ya suara saya? Wah, udah banyak juga nih yang hadir. Terima kasih ya. Halo anak-anak semuanya. Udah ada Siti Salbiah, terus ada Nur Intan, ada Siti Salawiyah, ada Raihan, banyak ya. Ada Nabila, ada Maya, Graha, Fatia. Wow, semuanya semangat berarti ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Kita semangat untuk belajar kali ini. Jadi hari ini Ibu mau jelasin tentang grafik fungsi eksponensial ya. Nah, sebelumnya mau tanya dulu dong. Gimana kabar semuanya nih? Pada sehat di rumah? Kuota aman ya? Sehat ya? Wah, ada alumni juga nih, ada Anggi, alumni Semandi angkatan 15. Halo alumni. Apa kabar? Yuk ikut belajar bareng ya. Oke deh, biar memperhemat waktu dan kuota kalian untuk menonton juga, jadi kita mulai aja tentang pembahasannya. Udah siap? Siapin dulu buku catatan kaliannya dan pulpen untuk mencatat materi yang kamu akan kerjakan. Oke? Halo, alhamdulillah sehat teh. Halo Dede Arti, alhamdulillah ya. Kita belajar ya bareng-bareng ya. Yuk, kita langsung aja. Aku izin share untuk PowerPoint-nya ya. Nah, ini dia tentang fungsi eksponensial dan grafiknya. Jadi di kelas 10 matematika minat itu di peminatan MIPA ada materi tentang fungsi eksponensial ya. Kemarin sempat sudah sosialisasikan, sudah diberikan materinya, tapi banyak yang gak ngerti Bu kalau cuma digituin doang katanya. Jadi ayo kita bahas bareng-bareng sekarang. Mudah-mudahan semuanya nanti jadi mengerti. Udah siap? Mana dong suaranya nih? Udah siap? Siap, mantap. Kan nanti yang baru hadir, yang baru muncul, silakan tulis aja nama lengkap dan kelasnya ya untuk absensi. Nah, ini dia tentang fungsi eksponensial dan grafiknya. Aku akan langsung aja bahas supaya pada ngerti mudah-mudahan ya, dan nanti semuanya bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan, tugas-tugasnya. Oke. Ini ya, fungsi eksponensial dan grafiknya. Nah, ini guru mata pelajarannya itu saya sendiri, yaitu Nisa Nurmila, boleh dipanggil Bu Nisa. Oke, langsung yang pertama yaitu tentang fungsi eksponensial. Aduh, kecoretnya kecepetan deh. Saking semangatnya itu ya, saking semangatnya jadi pulpennya tuh canggih gitu, bisa nyoret kemana-mana. Oops, sorry. Oke, nah untuk fungsi itu sendiri adalah fungsi itu tandanya yang kayak begini ya, fx. Nah, kalau ada depannya f, x itu dinamakan dengan fungsi x ya. Nah, misalnya di sini saya punya fungsi fx sama dengan 2 pangkat X. Ingat ya, eksponensialnya dulu sendiri teman-teman udah tahu kan konsep dasarnya dari eksponensial itu sendiri, yaitu per
perpangkatan. Iya, oke, cakep. Ya, perpangkatan. Terus unsur-unsur dari eksponen itu sendiri juga sudah dijelaskan ya. Kalau yang belum nonton, silakan teman-teman nonton di video sebelumnya, yaitu tentang konsep dasar dan sifat-sifat fungsi eksponen. Nah, di situ ada ya. Jadi sekarang kita langsung bahas ke yang intinya. Nah, di sini misalnya ada 2 pangkat X dan merupakan fungsi eksponensial yang memiliki basis 2. Basis itu adalah angka pokoknya ya, yang ini ya. Ini namanya basis, yaitu angka pokok. Nah, gimana caranya? Pertama, kita ambil secara random untuk X-nya itu sendiri ya. X-nya itu sendiri misalnya mau 1, 3, 10 atau 30. Nah, di sini saya ambil acak, coba 1, 3, 10 dan 30. Yuk kita substitusi ke sini. Nah, di sini kan ada X-nya adalah 2 pangkat X. Berarti X-nya itu ada di sini ya. Nah, di sini X-nya diganti jadi angka 1. Jadi, fungsi dari 1 itu 2 pangkat X-nya kita ganti jadi angka 1. Jadi 2 pangkat 1 berapa? 2 pangkat 1 berapa? Ayo. Berapa ya isinya ya? 2 pangkat 1. 2 bukan, yes atau no? Coba di polling dulu. 2 itu yes atau no? Yes, no, yes, no. 2 dong. Oke, terima kasih Dede Arti. Terus ada Siti Nur Ajija juga ya, 2 Muhammad Arifin. Oke, benar ya. Jadi sudah paham ya. Untuk perpangkatan itu sendiri adalah kalau misalnya di sini X-nya 1, berarti X yang dipangkatkannya juga diganti menjadi angka 1. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ini udah ada isinya ya. Nah, di sini kecil banget nih ya, bisa digedein. Di sini kita coba yang F, X-nya diganti dengan angka 3. Berarti jadi 2 pangkat 3. Cakep. 2 pangkat 3 berapa? Ayo coba diisi dulu. 2 pangkat 3 berapa ya teman-teman? 8. Wow, bener banget ya Sela. Berarti Sela udah paham banget nih tentang perpangkatan ya. Jadi untuk 2 pangkat 3 itu adalah 8. Cara menghitungnya bagaimana? Yaitu 2 dikali 2 dikali 2 ya. Jangan sampai ada yang menghitung 2 dikali 3 lagi. Itu salah ya. Kalau perpangkatan konsepnya perkalian lanjutan. Jadi 2 dikali 2 dikali 2. Basisnya dikalikan sebanyak pangkat, yaitu sama dengan 8. Terus kalau F-nya, X-nya jadi 10, berarti 2 pangkat 10 ya. Berarti 2 dikali 2 dikali 2, 10 kali. Itu isinya adalah 1024. Wow, cepet banget ya beranaknya ya. Terus kalau F-nya 30, X-nya 30, mohon maaf. Kalau X-nya 30 berarti 2 pangkat 30 itu adalah sampai 1 miliar. Wow, cepet banget ya. Jadi intinya, kalau kita bandingkan fungsi perpangkatan ini dengan fungsi perpangkatan hanya pangkat kuadrat, nah dengan fungsi ini, ya, fungsi eksponensial itu dapat menghasilkan angka yang besar ya, dengan cepat gitu, secara cepat. Tadi 2, di sini 2, tiba-tiba langsung 8. Ya, tadi di sini 2, tiba-tiba langsung 8, tiba-tiba langsung 1000.
Ini 1 miliar. Coba bandingkan kalau dengan fungsi Gx sama dengan X pangkat 2. Jadi X-nya yang kita ganti ya. X-nya di sini 30. Berarti G 30 sama dengan 30 pangkat 2 hanya 900. Bandingkan dengan dari 2 pangkat 30, jauh banget ya hasilnya. Oke, itu adalah fungsi eksponensial. Jadi kita dapat melihat bahwa jika variabel fungsi berada dalam eksponen, itu perubahan kecil pada variabel akan menyebabkan perubahan yang dramatis dalam nilai fungsinya gitu. Ya, drama banget nggak sih? Udah kayak drama Korea belum? Ada pertanyaan untuk fungsi eksponensial, paham ya? Jadi kalau misalnya ada X yang diminta sesuai yang diminta oleh soal, itu kamu tinggal disubstitusikan saja ke fungsinya. Kalau ada pertanyaan silakan boleh bertanya di chat langsung. Oke, nanti malah ada yang nanya ini drum core-nya lagi. Ya, jadi intinya kalau fungsi X ada di eksponen, dalam bentuk eksponen, dia perubahan kecil akan menyebabkan perubahan yang dramatis dalam nilai fungsinya. Kayak tadi ya, kalau di dalam bentuk eksponen, pangkat 30 itu menjadi 1 miliar. Sedangkan dalam bentuk kuadrat biasa, itu hanya 900. Bisa dilihat langsung bedanya ya. Oke, kita langsung aja lanjut ya. Masih semangat? Semangat pagi dulu dong. Semangat pagi. Oke, masih semangat ya. Yuk, sekarang kita langsung ke fungsi eksponensial. Coba simak informasi berikut. Nah, diketahui permasalahannya adalah PT Maju Sehat memproduksi antibiotik dengan cara mengembangkan bakteri Bacillus polymyxa. Bakteri ini dapat menduplikasi atau membelah diri menjadi 2 bakteri per hari. Ini hanya 2 berarti ya. Jika pada akhir hari pertama ada 2 bakteri, maka berapa banyak bakteri pada akhir hari ke-6? Nah, jadi di hari 0 itu bakterinya cuma 1 ya. Terus di hari kedua dia membelah diri menjadi 2 ya. Terus di hari kedua membelah diri lagi, ini kan masing-masing ya. Ini belah, jadi 4. Di hari ketiga membelah diri lagi, semuanya 2 dibelah-belah lagi, ini 2 ya. Jadi ada berapa tuh banyak? Di hari keempat makin banyak, di hari kelima, di hari keenam ini makin runyem ya, kayak semut. Jadi makin cepet ya. Nah, berapa bakteri di hari ke-6? Gimana cara menghitungnya? Ayo, ada siapa yang tahu? Tahu dong ya. Yuk, kita langsung aja deskripsikan permasalahan tadi menjadi dimasukkan ke dalam sebuah tabel ya, seperti sesuai aturan pembelahan bakterinya. Oke, tadi kan di sini ada hari. Harinya itu adalah X-nya ya. Hari ke-0, hari kedua, ketiga, 4, 5, 6 ya. Di sini X-nya berarti nanti 6 yang ditanya ya. Tapi jangan dulu ditulis 6. Oke, udah siap? Nah, banyak bakteri itu adalah Fx. Fx itu adalah apa? Y-nya ya. Ini tuh, jadi kalau kamu menemukan soal Fx sama dengan Y itu sama ya. Terus masih ingat ya, di dalam konsep eksponensial, X itu adalah domainnya atau daerah asal. Sedangkan untuk Fx itu sama dengan Y itu adalah range-nya. Oke? Ya, ingetin aja ini adalah domainnya. Kalau X itu domain, jadi kadang di soal itu ditulisnya adalah dx. Kadang ada soal menanyakan berapa dx-nya gitu kan, berapa range-nya gitu ya. Ini biasanya ry kodenya. Udah dijelasin ya di sebelumnya ya. Oke, lanjut.
Nah, banyak bakterinya yaitu Y. Berarti ini kan 0. Tadinya di hari ke-0 itu 1 doang ya. Terus di hari ke-1 membelah diri jadi 2. 2 jadi 4. Di hari ketiga ada berapa coba? Untuk dapat menjawabnya di sini, yaitu kita menggunakan pola bentuk eksponensial. Yaitu, tadi kan membelah dirinya itu 2 ya. Basisnya 2 ya, 2 kali gitu ya, membelahnya jadi 2, membelahnya jadi 2. Nah, berarti basisnya kita ambil 2, oke? Nah, jadi 2 ini adalah basisnya 2 pangkat 0. 0 ini adalah X-nya. Berapa ya 2 pangkat 0? 2 pangkat 0 itu adalah 1 ya. Ingat ya, berapapun pangkat 0 itu nilainya 1. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Mau 1000 pangkat 0 juga isinya 1. Nah, jadi ini polanya ya. Sekarang kita isi yang ini. 2 pangkat 1 berarti di sini berapa? 2 pangkat 1 berapa? Cakep, 2 ya. Lanjut, yang di hari kedua, berarti ini 2 pangkat berapa nih? X-nya berapa nih di sini? Kita jawab X-nya berapa nih? Cakep, Sela, Nadila ya. Pada menjawab, semuanya betul. Berapa nih? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Jadi ini adalah Y-nya ya. Tinggal pindahin ke atas. Nah, ini 4. Berarti di sini berapa ya 2 pangkat? 2 pangkat 3. Berapa tadi 2 pangkat 3? 2 kali 2 kali 2. Berapa? 2 kali 2 kali 2 berapa coba? 8. Cakep. Arifin, Sela, Diki. Wah, pada semangat nih belajarnya nih, seru deh. Oke, kita isi ya. Di sini adalah 8. Berarti di sini juga 8 ya, Y-nya. Nah, berarti di sini berapa nih? 2 pangkat berapa? Pangkat 4. Cakep. 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. 8 kali 2 berapa? 16 ya, masa 3 ya teh? 16 ya. Yang betul ada 16 tuh, ada Bintang, ada Sela, Nadila juga ya. Kenapa 16? Yaitu 2 kali 2 kan 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Jadi isinya 16. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Kita isi di sini deh. Ini 16. Nah, sekarang kalau bentuk variabelnya yaitu berarti fx sama dengan 2 pangkat berapa ini? Pangkat x ya. Maka di sini adalah fx-nya. Jadi fx sama dengan 2 pangkat x. Jadi kita menemukan pola fx sama dengan 2 pangkat x. Jadi hari ke-6 itu artinya nilai x-nya berapa kalau hari ke-6? Nilai x yang ini berapa kalau hari ke-6 ya? Niha wasi'ah. 6. Iya, betul ya Arifin ya. Jadi X-nya adalah 6. Jadi fx berarti fx-nya diganti menjadi 6 ya. Jadi f dalam kurung 6. Fungsinya diganti jadi 6 ya. Sama dengan 2 pangkat 6. Berapa 2 pangkat 6? Ayo hitung, silakan di polling. Berapakah 2 pangkat 6?
Coba kita lihat pertanyaan terbanyak. Berapa? 64, 32. Yang udah jawab ada 64. Ayo silakan di polling dulu. Berapa? 2 pangkat 6. 2-nya ada 6 kali ya. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2. Terus, jadi hasilnya yang benar adalah 64. Ya, hore, betul semuanya. Ini 100% nih, semuanya memilih 64. Ya, berarti udah pada paham nih. Berarti di sini kita isi adalah 64. Udah paham ya untuk fungsi eksponensial itu sendiri. Sekarang siap-siap untuk menggambar grafiknya nih ya. Udah siap untuk menggambar grafik? Nanti jadi tugas yang kemarin teman-teman bisa menjawabnya. Kemarin masih pada pusing katanya. Gimana sih cara bikin grafik ya? Nah, yuk kita lanjut aja. Siap? Mantap, udah pada siap? Nah, misal kita akan menggambar grafik dari yang tadi aja ya. Yaitu dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Ini dari fungsi yang ini ya. Kita gambar grafiknya bagaimana? Yaitu dari 2. Di sini fx sama dengan 2 pangkat x. Atau fx-nya kadang ditulisnya y sama aja ya, kamu jangan bingung ya. Kadang juga ada yang menulisnya y sama dengan 2 pangkat x. Sama aja ya, karena fx sama dengan y. Itu sama dengan range. Itu sama-sama range-nya ya. Nah, jadi langkah yang pertama itu ambil beberapa titik absis. Absis itu x ya. Awas ketuker sama basis. Basis itu nilai pokok. Nilai pokok itu yang ini. Kalau absis itu nilai x ya. Nilai x-nya itu yang ini. Oke, hati-hati ketuker ya. Nah, jadi kita cari absisnya itu secara sembarang ya. Jadi terserah mau berapa aja. Kecuali dalam soalnya sudah ditentukan. Silakan menggunakan absis atau domainnya antara 1 sampai 15. Nah, berarti kamu tulis x-nya di sini 1 sampai 15. Nah, kalau sekarang kita secara sembarang yaitu kita menggunakan dari bilangan bulat aja ya, dari bilangan negatif. Di sini saya ambil min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, oke? Untuk ini domainnya ya. Nah, berarti fx-nya sama dengan berapa nih? Berarti kan ini kita masukin. Yang ini kan? Fx-nya sama dengan 2 pangkat x. 2 pangkat x. X-nya diganti jadi berapa ini? Min 3. Min 3. Maka berapa tuh 2 pangkat min 3? Ingat konsep sifat-sifat eksponensial. Kalau negatif itu pindahin ke bawah. Jadi kalau misalnya di atas pindah jadi ke bawah. Jadi 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu tadi berapa? 8. Jadi isinya 1 per 8. Oke, kecepatan enggak ya? Jadi 1 per 8, oke? Nah, di sini kita tulis titik koordinatnya sekalian tuh. Yang kedua itu tentukan nilai ordinat. Nilai ordinat itu nilai yang y ya. Ini nilai yang ini ya. Ini adalah y-nya. Ini kita sudah menentukan nilai ordinat. Dan sekarang titik koordinatnya. Titik koordinatnya berarti x, y atau x, fx. Aduh. Tulisannya bagus banget. X-nya ini di sini adalah min 3 ya. Kita tulis min 3,1 per
8. Y-nya itu 1/8. Oke? Bisa paham? Coba teman-teman bisa ngisi yang ini gak? Yuk bareng-bareng ya. Di sini jadi 2 pangkat min 2. Cakep. Berarti 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4 ya. 2 pangkat 2, 4. Ini kan min pindah ke bawah. Jadi koordinatnya adalah min 2,1/4. Oke, kita lanjut di sini. 2 pangkat min 1 berarti 1/2 pangkat 1 itu 2. Jadi kita tulis saja 1/2. Jadi isinya di sini adalah min 1,1/2. Bisa ya? Lanjut di sini 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 ingat tadi berapa? Berapapun angkanya, berapapun pangkat 0 itu pasti jawabannya adalah 1. Oke, betul ya. 1 di sini ya, 1 sama dengan 1. Jadi titik koordinatnya adalah 0,1. Terus di sini ada 1 yaitu jadi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Cakep. Terus di sini ada 2 pangkat 2. Berarti sama dengan 4 ya. Dan terakhir di sini 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kita masukin ke koordinatnya yaitu 1,2. Yang ini X-nya adalah 2,4 dan yang terakhir di sini 3,8. Oke. Sampai sini dulu, ngerti ya? Jadi kalau mau menggambar grafik, misalnya soalnya ini suruh gambarnya 2 pangkat X, kalian tinggal tentukan absisnya berapa aja. Kalau nggak dikasih tahu dari soalnya, kalau nggak diketahui. Terus yang kedua tentukan nilai Y-nya, ini ya nilai Y-nya, yaitu adalah range-nya. Dan terakhir adalah tentukan koordinatnya. Kalau kita udah mendapatkan nilai koordinat ini, kita langsung bisa menggambar grafiknya. Yuk kita masukin nih di sini. Min 3,1/8. Min 3,1/8 itu berarti antara 1 sama 0 ya di sini nih ya. Nah, kira-kira di sini ya, tapi dia tidak menyentuh titik X-nya ya, jadi hampir menyentuh titik X ya di 1/8. Balik ya. Oke, nah terus tadi udah min 3,1/8 adalah min 2,1/4. 1/4 berarti ini kan setengahnya segini ya. 1/4-nya berarti di sini nih, di sini ya. Nah, ini adalah min 2,1/4, titiknya di sini ya. Terus ada min 1,5. Setengah itu berarti antara 0 sampai 1 ya di sini. Nih, setengah di sini ya, min 1,5. Terus 0,1 di sini, 0,1 di sini ya, ini 0,1. Terus 1,2. Ini X-nya 1, Y-nya 2. Berarti titiknya di sini ya. Terus 2,4. 2,4 titiknya di sini ya. Bisa ya menentukan titik koordinat. Kalau nggak bisa boleh ditanya. Ntar dijelasin lagi. Dan terakhir 3,8. Sini ya 3,8. Nah, ke atas ya. Nah, kalau udah menentukan titik-titik koordinat dalam bidang kartesiusnya, sekarang kita tinggal hubungkan titik yang diperoleh tadi, sehingga menjadi
kurva yang mulus. Yuk kita bentuk aja. Ini bisa mulus gak ya? Jadi tadi di daerah sini ya. Set. Aduh, set. Hati-hati banget ya. Aduh, gak mulus nih. Anggap aja mulus ya. Anggap aja mulus ya. Oke, ini anggap aja mulus ya ke sini, set gitu ya. Nah, ini adalah kurvanya, yaitu dari fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x. Yeay, udah selesai deh, bisa deh bikin grafik fungsi deh. Bikin grafiknya bisa dong? Udah pada bisa? Gimana? Udah pada bisa belum semuanya nih? Ada pertanyaan? Untuk menggambar grafik fungsi, pada bisa ya? Cakep, udah bisa belum? Kalau belum paham bagian mananya, boleh langsung ditanya. Insya Allah bisa. Oke, bisa ya. Nadila udah bisa katanya. Siti Najijah juga udah bisa. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semuanya yang lain juga pada bisa. 100% pada bisa. Insya Allah bisa ya. Jadi nanti kalau lupa kamu tinggal buka lagi aja PowerPoint-nya ya. Langkah-langkahnya dari 1 sampai 4 yaitu seperti itu. Oke deh, kalau nggak ada pertanyaan tentang ini udah bisa ya. Sekarang kita tarik kesimpulan. Nah, perhatikan informasi berikut. Fungsi eksponensial yaitu y sama dengan fx sama dengan a pangkat x ini. X-nya ketinggalan terus ya. Nah, di sini ada pangkat x-nya ya. Nanti kalau mencatat jangan lupa. Jadi kalau a pangkat x, a-nya basisnya itu lebih dari 0 dan a-nya tidak sama dengan 1, itu sifat-sifatnya berikut sebagai berikut. Yaitu contohnya seperti yang tadi ya, fx sama dengan 2 pangkat x. A-nya itu 2 kan berarti ya. Nih, a-nya itu 2 lebih dari 0. Terus a-nya juga tidak sama dengan 1. Jadi ini memiliki sifat-sifat yang ini ya. Grafik yang tadi. Terus kalau 3 pangkat x sama ya. Ini juga a-nya lebih dari 0 kan? Dan tidak sama dengan 1. Ini juga sama sifat-sifatnya seperti ini nanti grafiknya. Terus kalau y-nya sama dengan 4 pangkat x ditambah 1. Sama kan? Basisnya tetap 4. Absis. Basis maaf. Basisnya 4 ya. Itu sama juga memiliki sifat-sifat seperti ini, yaitu sifatnya adalah kurvanya terletak di atas sumbu x. Jadi dia itu definit positif. Coba dilihat deh. Kurvanya ada di atas sumbu x. Ini sumbu x kan? Ya. Nah, ini sumbu x dan ini sumbu y. Nah, kurvanya itu ada di atas sumbu x. Dia tidak pernah menyentuh sumbu x ini ya. Paling hanya mendekati aja nih sampai sini gitu ya. Ke atas dan sampai tater hingga. Ini definit positif namanya, oke? Terus memotong sumbu hanya di titik 0,1 ya, untuk 2 pangkat x ya. Untuk 2 pangkat x itu hanya di titik 0,1. Tuh, bener gak? Motongnya di sini doang ya. Memotongnya motong antara x dan y itu hanya di 0,1 di sini doang. Jadi ciri-ciri dari 2 pangkat x, dari kurva 2 pangkat x itu memotong di
0,1. Oke. Terus mempunyai asimtot datar. Asimtot datarnya Y sama dengan 0 atau sumbu X. Jadi asimtotnya itu adalah sumbu X. Asimtot itu apa sih? Asimtot itu adalah garis yang tidak pernah dilewati oleh kurvanya. Jadi hanya mendekati aja ya. Dia kan nggak pernah melewati garis X ini. Dia tidak pernah melewati sumbu X ini, jadi hanya mendekati aja. Nah, ini jadi asimtotnya, yaitu garis yang tidak pernah dilewati oleh grafiknya. Oke. Kalau gambarnya gini, itu datar ya, ini namanya asimtot datar karena dia horizontal. Kalau misalnya asimtotnya itu Y-nya, misalnya gini, grafiknya gini nih. Grafiknya gini misalnya. Nah, ini berarti asimtotnya adalah yang Y. Jadi dia tidak pernah memotong sumbu Y. Oke, jadi grafiknya tuh ke sini aja panjangnya gitu ya. Paham ya untuk asimtot? Terus monoton naik kalau A-nya lebih dari 1. Lihat fungsinya naik kan, set naik sampai atas sampai nggak tahu berapa ya. Kalau kita tambahin lagi di sininya berapa, 5, 6, 7, 100, pasti dia semakin ke atas. Oke, lanjut, itu namanya monoton naik. Tapi kalau A-nya itu di antara 0 sampai dengan 1, angka berapa sih 0 sampai dengan 1? Ada yang tahu? Angka berapa ya? Antara 0 sampai dengan 1? Iya, yaitu setengah, 1/4 ya. Jadi misalnya Y-nya sama dengan setengah pangkat X. Nah, itu nanti gambar grafiknya adalah monoton turun. Oke? Nih, bisa dilihat di sini. Nah, ini monoton naik ke atas, set. Ini kalau A pangkat X, A pangkat X, jadi A-nya lebih dari 1 itu pasti monoton naik. Kalau A pangkat X, A-nya itu antara 0 sampai dengan 1, maka dia monoton turun. Jadi dia turun ya. Tuh lihat turun ke bawah, sono kan makin turun. Tapi dia nggak pernah melewati sumbu X ini. Oke? Jangan lupa dicatat ini semua. Nanti suka ada di soal-soal pilihan ganda. Oke deh. Nah, sekarang biar lebih paham, coba kita menjawab beberapa soal dari grafik fungsi eksponen. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini persamaan grafik fungsi di atas adalah berapa ya? Yang mana ya? Coba di polling dulu. Berapa ya jawabannya? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Ada yang bisa? Persamaan grafik fungsinya. Dikit lagi. C atau E? Yang mana ya? Oh, ada yang belum bisa ini ya tadi. Yang mana ya jawabannya? Yang A katanya. Kenapa yang A? Coba kita bahas. Gimana caranya? Ini gampang banget ya. Pertama kita lihat di sini titiknya nih. Di sini ada titik 0,1 di sini ya. Ini 0, ini 1 ya. Terus di sini ada 2,9 ya. Nah, kita masukin aja nih.
Kira-kira yang mana? Ini X-nya kan? Ini X-nya, maka ini Y-nya. Kalau X-nya 2, yang menghasilkan 9 itu yang mana? Nah, kita ganti X yang ini ya, kita lihat. Kalau X-nya 2, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8 ya. Sama nggak Y-nya 8? Tidak sama ya. Nah, caranya gitu, tinggal substitusikan aja. Sekarang coba kita substitusikan ke sini. 3 pangkat X. X-nya kita ubah menjadi 2 ya. Berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3, yaitu 9. Wah, cocok nih. Wah, cocok nih. Coba kita cocokkan lagi satu lagi nih. Syaratnya ya, ada 2 soalnya nih. 0 dan 1. Kita masukin X-nya 0 di sini ya. Berarti 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Wah, cocok nih. Wah, berarti jawabannya adalah yang B. Begitu caranya. Bisa? Apa diulang? Perlu diulang nggak? Atau kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau yang ini gimana nih? Sama nih, coba caranya. Kamu substitusikan aja X-nya. Yang mana nih ya? Yang A, B, C, D, atau E? Di sini yang diketahui titiknya adalah di sini ya. Ini kan 1,1. 1,1. Di sini ada titik lagi 2,3. Dan di sini terakhir, ini kan kurang jelas ya. Ini kayaknya setengah. Min 1, setengah. Tapi kita pakai yang ininya aja, yang gampang kamu menghitungnya. Coba disubstitusikan ke X-nya. Coba ke A dulu. Kita ambil yang ini ya. X-nya ganti jadi 2. Oke. Coba ya, Y sama dengan 2 pangkat 2. Min 1. Awas nih ya. Ini min 1-nya di bawah. Ini min 1-nya di pangkat. Nanti cara menghitungnya beda. Berarti 2 pangkat 2 kurang 1. 1. Jadi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Wah, cocok gak ya? Sama ini Y-nya 3, ini 2. Wah, nggak cocok nih. Ini bukan. Berarti yang mana? Coba ayo teman-teman silakan jawab. Isinya yang B katanya. Wah, bener banget nih. Isinya yang B. Coba kita jawab ya, betul gak ya? Banyak pilih yang B. Yuk, coba kita substitusiin ya. Berarti kalau yang B itu Y-nya sama dengan 2 pangkat X dikurang 1 gitu ya. Kita masukin X-nya ini ya, 2. Ini X, ini Y. 2 pangkat 2 dikurang 1. Berarti 2 pangkat 2 itu 4 dikurang 1 sama dengan 3. Wah, cocok nih ya, betul banget. Berarti jawabannya adalah yang B. Yeay, udah pada bisa. Satu soal lagi, coba teman-teman yang jawab ya. Satu soal lagi, teman-teman yang jawab. Di sini titiknya adalah 0,6. Berarti X-nya 0, Y-nya 6. Yang mana yang paling cocok? Ini kali ya, ini kali ya, bukan X. Ini kali, ini kali, ini kali. Nah, X-nya yang ini ya, yang di pangkatnya aja. Jadi eksponen itu dimana variabelnya adalah bentuk pangkat. Jadi di pangkatnya itu ada X-nya. Coba dijawab. Yang mana nih untuk pertanyaan yang terakhir?
Ayo, silakan dijawab. X-nya 0. Wah, udah ada yang jawab nih. Ada yang jawab B, satu orang. Oke, yang lain silakan. Ada yang jawabnya B, betul gak ya B? X-nya 0. Silakan substitusikan X-nya 0. Kita hitung aja ya. Ada yang jawabnya D. Oke, terima kasih Mei. Thank you. Ini nontonnya sambil rebahan atau sambil apa nih? Oke, ada lagi. Ada lagi yang jawab B. Ada juga yang jawab A. Oke, yuk kita kumpulin dulu jawabannya. Kita vote dulu. 10 detik lagi ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita selesaikan ya. Di sini yang terbanyak adalah yang B, tapi ada juga jawab A, C, dan D. Coba kita bahas ya satu-satu. Yuk kita substitusiin X-nya. Nah ini ya, X ini kita ganti dengan 0. Berarti 3 dikali 2 pangkat 0 ditambah 2. 3 dikali 0 tambah 2, 2 ya. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 3, 12. Wah, cocok nggak nih 12 Y-nya? Ini 6, ini 12. Nggak cocok ya nih yang A ya? Yang A nggak cocok. Sekarang kita lihat yang B. 3 dikali 2 pangkat X-nya berapa tadi? 0. Ditambah 1 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 0 tambah 1, 1 ya. 2 pangkat 1, 2. 2 kali 3, 6. Wah, cocok nih. 6 ya. Y-nya cocok nih, 6 ya. Berarti jawabannya yang B. Yeay, banyak yang jawab yang B. Berarti semuanya hampir paham semuanya ya. Silakan yang belum paham boleh nanti ditanyakan lagi. Boleh di chat, boleh di sini langsung. BT ya. Wah, Kakak Arti keren nih, betul terus ya jawabannya. Nilainya B katanya. Oke, benar ya. Terima kasih semuanya. Mungkin hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Untuk yang belum bisa hadir, mudah-mudahan di live selanjutnya bisa hadir ya. Dan semoga bermanfaat buat semua yang nonton. Semoga menjadi pada lebih paham dan lebih semangat walaupun belajar di rumah aja ya. Walaupun belajarnya masih di rumah aja. Mudah-mudahan nanti kita semua cepat-cepat bisa tatap muka langsung ya, tatap muka belajarnya. Oke, sekian dulu dari saya. Kalau ada apa-apa silahkan komentar. Kalau suka videonya boleh di like. Dan yang belum subscribe boleh di subscribe ya, biar nggak ketinggalan untuk notif-notif berikutnya. Terima kasih, dadah, semoga sehat selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lagi nonton Rimer TV, channel YouTube yang mengulas tentang matematika. Bareng sama aku, Nisa. Semoga abis nonton Rimer TV, kamu bisa menguasai materi tentang matematika dan gak ada lagi remedial. Kalau belum paham materinya atau ada yang mau ditanyakan, kamu bisa langsung komen aja di bawah. Kamu juga bisa temui aku di Instagram @nisa_nurmila. Kalau suka videonya, jangan lupa like dan share ke teman-teman kamu. Biar nggak ketinggalan, jangan lupa di subscribe ya. Bye-bye.